Apa yang dilakukan di sana kemarin, datang ke kantor gubernur sudah kami laporkan dengan Pak Gubernur. Kebetulan beliau hari ini belum bisa pulang. Yang saya hormati perwakilan masyarakat Kabupaten Seluma, adik-adik para mahasiswa, dan pastikan percaya pada penanggulangan bencana nasional Pasar Seluma zona merah di Desa Bawah Indah ada sektor tsunami. Kita terpancing emosi mungkin. Jadi hari ini mudah-mudahan kita duduk kembali bersama di sini, melanjutkan kalau masih bisa kita lanjutkan diskusi kita, dialog kita yang kemarin. Mudah-mudahan ada titik temu. Jadi apa yang dilakukan di sana kemarin, datang ke kantor gubernur sudah kami laporkan dengan Pak Gubernur. Kebetulan beliau hari ini belum bisa pulang. Baru hari Jumat baru bisa kembali ke Bengkulu karena masih banyak agenda ataupun jadwal kegiatan di Jakarta, Semarang juga, terus balik ke Jakarta. Sekarang malah pertemuan di mana nih, Pak Kapolri hari ini? Pak Wagub demikian juga ini, Bapak Ibu ya, masih di Medan. Jadi ada tugas luar, bukan berarti karena perengkiran Kakak di sini Pak Gubernur langsung berangkat, bukan, memang sudah terjadwal. Dan itu berdasarkan undangan, beliau berdua tuh harus pergi menjalankan tugas. Nah, kembali seperti yang saya sampaikan, yang tersisa di sini saya sebagai pelaksana harian Sekda. Betul hari ini juga tetap sama rombongan kami, tidak perlu kenal lagi, kita kenal ya. Apalagi dengan Kuning kan, Kuning lah kawan. Lama lah setengah tahun untuk kita lebih dah. Di Bos Lita juga Pak Karo pemerintah kita kan. Nah, kami sudah diperintah Pak Gubernur untuk menemui di sana kembali. Bahkan Pak Gubernur karena sibuk, tapi semua dimaklumi. Beliau merekam di HP suara beliau barusan dan sampaikan ke kami untuk didengarkan di depan rombongan gitu dari Pasar Seluma. Kalau kawan-kawan atau di sana tidak mendengar yuk, kami siapkan. Inilah tanggapan Pak Gubernur untuk rombongan itu. Mana pikir om? Ya, yang lain juga setuju? Gimana? Oh, pernah ada pembicaraan itu? Ya, alhamdulillah. Oke. Belum diputar ya Kuning ya? Belum. Nah, mungkin kesempatan ini kita putar dulu suara Pak Gubernur. Mungkin bisa didengar bersama. Bisa. Boleh. Oh ya, sebentar nih. Dengar aja dulu. Dengar aja dulu. Boleh ditanggapi. Bukan hanya merekam. Mungkin suaranya akan kami kasih langsung resmi. Lewat media kami sampaikan nanti. Setelah itu tadi kan. Nah, oke, jadi ini untuk konsumsi kita aja yang kumpul di sini. Mungkin kita minta Kuning putarkan dulu suara Pak Gubernur ya. terkait dengan aspirasi yang disampaikan, bisa saya tanggapi yang pertama. Pada waktu penyampaian aspirasi sebelumnya beberapa bulan yang lalu, pada waktu itu kita bersepakat bahwa dari pihak masyarakat yang didampingi mahasiswa dan NGO itu untuk sama-sama melakukan analisa apa bentuk-bentuk kerusakan lingkungan yang terjadi. Kemudian yang kedua, dokumen-dokumen pelanggaran hukum apa yang dilakukan oleh PT FLBA. Kemudian persyaratan-persyaratan apa yang belum mereka penuhi. Kalau memang ada tumbang tindih peta posisinya di mana, kita koordinasi waktu itu dengan BKSDA. Nah, pada waktu itu akan kita sandingkan dengan data dan informasi yang dimiliki oleh Dinas SDM dalam hal ini pemerintah Provinsi Bengkulu. Tapi sampai hari ini, nah data-data yang kita minta itu kan tidak disampaikan. Nah, namun setelah aspirasi pada waktu itu, kami menyurati Kementerian SDM. Nah, jawaban dari Kementerian SDM justru bukan menutup atau memberhentikan proses perizinan pertambangan pasir beti PT FLBA, tapi pihak Kementerian SDM yang memang punya kewenangan justru menyurati, memberikan beberapa rekomendasi tindakan-tindakan hal-hal yang perlu dilakukan oleh PT FLBA agar kegiatan pertambangan ini bisa beroperasi atau bisa dilanjutkan. Nah, namun pada hari ini ada kembali artinya penyampaian aspirasi dari masyarakat, mungkin ada perubahan-perubahan di lapangan. Nah, maka terkait dengan itu, satu, saya betul-betul minta pada hari ini dengan inspektur tambang. Ini kan pegawai pusat yang ditempatkan di daerah di Dinas SDM kita, inspektur tambang nanti bersama perwakilan dari LSM, NGO dan masyarakat sama-sama turun ke lapangan. Sekali lagi untuk membuat analisa bukti, mengumpulkan bukti-bukti
dan kira-kira apa yang diperlukan, ya, sehingga temuan-temuan ini kita laporkan kembali ke Kementerian SDM. Udah sesuai belum dengan rekomendasi yang disampaikan Kementerian SDM yang untuk dilakukan oleh PT FLBA. Nah, kalau ternyata memang pelanggaran-pelanggaran itu memang ditemukan di lapangan, dokumen-dokumen yang belum lengkap dan lain sebagainya, maka tadi dari pihak Inspektur Tambang didampingi mahasiswa, LSM dan masyarakat itu membuat surat ke Kementerian SDM melalui gubernur. Itu akan saya berikan dukungan bagaimana permintaan kita untuk bisa dihentikan operasi atau dicabut izin dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, tentu berdasarkan hasil temuan ini juga di lapangan, yang nanti bisa disampaikan juga ke aparat penegak hukum. Kalau memang terbukti ada bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh PT FLBA di lapangan, kita sampaikan laporan bahwa dalam bentuk pelanggaran hukum. Bisa kita sampaikan ke kepolisian, bisa sampaikan ke kejaksaan. Nah, karena sekali lagi bukan kita menghindar, kewenangan untuk memberhentikan operasi atau mencabut izin itu adalah Kementerian SDM. Tapi bukan berarti gubernur tidak punya kewenangan. Nah, kewenangan kita tadi pada posisi kita mencari data, informasi, kemudian kita sampaikan ke kementerian. Dan juga saya sangat mendukung kalau memang ada pelanggaran, adalah dokumen-dokumen yang belum dipenuhi, apalagi ada kerusakan-kerusakan lingkungan yang terjadi. Nah, ini kita lakukan secara bersama-sama analisanya, kita sajikan dengan data yang real, tadi kita sampaikan ke kementerian, saya akan tanda tangani surat untuk minta dihentikan operasi atau dicabut izin. Dan dalam waktu yang bersamaan juga kita laporkan ke aparat penegak hukum. Tapi sekali lagi ini minta betul dengan Inspektur Tambang, ya tentu didampingi oleh mahasiswa dan kelompok masyarakat untuk sama-sama turun ke lapangan. Nanti saya minta Dinas SDM, kemudian itu Kesbang Pol Pemprov, kemudian Dinas Lingkungan Hidup, ya secara bersama-sama. Karena satu sisi memang kita wajib menyelamatkan lingkungan Bengkulu, ya, untuk melindungi masyarakat kita dan masa depan generasi yang akan datang. Tapi di sisi lain juga kita tidak boleh menghambat investasi untuk memanfaatkan atau mengeksplorasi sumber daya alam yang ada di Bengkulu, ya, agar investasi ini bisa berjalan sepanjang aturan regulasinya dipenuhi dan tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan. Nah, ini prinsip. Nah, sekali lagi ini yang bisa saya tanggapi. Saya juga minta maaf karena belum bisa hadir langsung di hadapan Bapak Ibu sekalian. Ini karena saya masih ada tugas di luar daerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar. Mungkin kita sama-sama ulas dulu, Ra. Pertama instruksi Pak Gubernur itu kepada kami, khususnya Dinas SDM, Dinas SAR, dan Kesbang Pol, itu bersama-sama dengan Inspektur Tambang mengajak di sana warga Pasar Selumah turun kembali ke lapangan. Perwakilannya? Ya, artinya unsur-unsur itu kan, benar nggak kira itu yang instruksi itu? Coba ada komentar nggak kira? Ya, betul. Oke ya. Mungkin kita jadwalkan waktunya kapan. Dan mahasiswa juga. Silakan, ini mahasiswa yang tergabung di kelompok boleh. Nah, sekarang kita sepakati waktunya kapan. Cek lapangan. Inspektur Tambang hadir, Bu nih. Iya, Inspektur Tambang itu kan pegawai kementerian yang ditempatkan di provinsi gitu. Nah, suatu waktu mereka memang punya kewenangan karena berdasarkan undang-undang itu kan mereka wajib memeriksa. Nanti setelah di lapangan, kalau ada temuan bersama-sama, kita kaji sama-sama. Kalau ternyata ada pelanggaran dari pihak PT Paming Lepto ini, Pak Gub bersedia membuat rekomendasi surat resmi kepada Menteri, bahkan mungkin ke Presiden pun bisa beliau sampaikan. Tapi betul-betul memang otentik atau data itu memang real lapangan, tidak direkayasa dari pihak manapun juga. Itu yang akan kita angkat, kita sampaikan. Pak Gub akan segera menandatangani kalau kita konsepkan rekomendasi ke Menteri untuk ke Presiden tadi, seperti itu. Nah, itu yang ditawarkan Pak Gub. Jadi beliau secara fisik belum bisa ketemu langsung. Kalau beliau ada di Bengkulu, insya Allah awal tahun lalu kan beliau bersedia menerima kan. Betul hari ini dengan kemarin, karena beliau sedang tidak di Bengkulu, jadi belum bisa ketemu. Apalagi kalau arah Pak Gub yang belum saya sampaikan. Sebentar, siapa yang bisa? Silakan Arif. Jadi pertama tadi ada instruksi Pak Gubernur secara prinsip itu sepakat dengan apa yang disampaikan masyarakat. Kedua, dia meminta kita untuk melakukan kunjungan lapangan, tinjauan lapangan ke
tambang. Yang kedua, Pak Gubernur meminta untuk surat-surat itu semua analisa yang kami miliki itu juga diisikan. Dan itu ada. Dan itu ada. Memang kenapa kami hari ini aksi di sini ingin menemui Gubernur langsung itu karena kami tidak ingin tadi panjang proses birokrasinya menyerahkan berkas-berkas itu, Pak. Makanya itu kan. Nah, berkas itu ada dan teman-teman masyarakat sudah menganalisa, teman-teman dari Walhi sudah, mahasiswa pun sudah, dan itu ada semua datanya. Yang ketiga, Bapak meminta tadi kalau memang temuan itu benar adanya, ada izin yang tidak dipenuhi, ada administrasi yang cacat, pelanggaran, termasuk kerusakan lingkungan, maka beliau siap untuk merekomendasikan, gitu, mendukung sikap dari masyarakat meminta pemerintah pusat untuk memberhentikan gitu, atau mencabut izin. Maka ada dua itu tadi dia opsikan, mencabut apa memberhentikan operasinya, yang kedua mencabut izin secara langsung. Jadi rekomendasi gubernur nanti dilampirkan semua data. Ada 3 tadi, satu lagi Pak. Memproses hukum. Ya, jadi sekaligus rekomendasi ke menteri, sekaligus menyampaikan laporan ke aparat penegak hukum. Ya. Seperti itu ya, kita sepakat dengar bersama tadi kan. Kira ada yang perlu sampaikan lagi, Kira?